Baik, kita masuk ke dalam pembahasan kita hari ini, yaitu bimbingan konseling untuk pengembangan perilaku prososial siswa. Kita masuk ke dalam 2.8 faktor-faktor yang mendorong tindakan prososial. Ada beberapa faktor yang mendorong tindakan prososial, yaitu yang pertama, daya tarik fisik. Apapun faktor yang dapat meningkatkan ketertarikan atau bystander pada korban akan meningkatkan kemungkinan terjadinya respon prososial apabila individu tersebut membutuhkan pertolongan atau orang menolong orang lain karena orang tersebut punya kemiripan dengan kita. Yang kedua itu faktor atribusi pada korban. Contohnya ketika Santi melihat ada orang yang terjatuh dan setelah melihat ternyata orang tersebut membawa botol minuman keras, Santi akan menilai bahwa orang tersebut terjatuh karena kesalahannya sendiri sehingga tidak perlu ditolong. Yang selanjutnya yaitu pengalaman pada kejadian prososial. Contohnya itu seperti Susi pernah membantu seorang ibu-ibu yang terjatuh di pasar. Ternyata ibu tersebut adalah seorang pencopet dan langsung saja setelah ditolong ia merampas dompet Susi dan melarikan diri. Kejadian ini dapat mempengaruhi Susi untuk melakukan tindakan prososial di masa mendatang. Faktor selanjutnya yaitu kondisi emosional atau bystander. Kondisi suasana hati yang baik akan meningkatkan peluang terjadinya tingkah laku menolong orang lain, sedangkan kondisi suasana hati yang tidak baik akan menghambat pertolongan. Yang selanjutnya faktor empati, respon afektif dan kognitif yang kompleks pada distress emosional yang lain. Empati termasuk kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, rasa simpatik dan mencoba menyelesaikan masalah dan mengambil perspektif orang lain. Faktor selanjutnya atau faktor terakhir yaitu faktor disposisional atau gen wanita. Ini maksudnya itu wanita cenderung lebih mau menolong daripada pria. Kita masuk selanjutnya yaitu ke 2.9 perkembangan tingkah laku prososial. Tingkah laku prososial selalu berkembang sesuai perkembangan manusia. Ada 6 tahap perkembangan tingkah laku prososial, yaitu yang pertama, compliance atau concrete defined reformment. Pada tahap ini, individu melakukan tingkat laku menolong karena perintah yang disertai oleh reward. Yang kedua itu compliance. Pada tahap ini, individu melakukan tindakan menolong karena patuh pada perintah dari orang yang berkuasa. Selanjutnya yaitu internal initiative atau concrete rewards. Pada tahap ini, individu menolong karena tergantung pada reward yang akan diterima. Tindakan prososial dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan atau hadiah. Yang selanjutnya yaitu nominative behavior. Pada tahap ini, individu melakukan tindakan prososial untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu generalized reciprocity. Pada tahap ini, seseorang melakukan tindakan menolong karena adanya kepercayaan apabila suatu saat ia membutuhkan bantuan, maka ia akan mendapatkan harapan rewards. Pada tahap ini, non-konkret yang sudah dijelaskan. Yang selanjutnya yaitu altruistic behavior. Pada tahap ini, seseorang melakukan tindakan menolong secara sukarela yang bertujuan untuk menolong dan menguntungkan orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Tindakan prososial dilakukan karena pilihan individu sendiri yang didasarkan pada prinsip moral. Kita masuk ke dalam 2.10 faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tingkah laku prososial. Tingkah laku prososial dipandang sebagai tingkah laku yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan. Melalui hal ini, manusia menjalankan fungsi kehidupannya sebagai penolong yang ditolong. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan tingkah laku prososial, antara lain yaitu yang pertama, orang tua. Hubungan antara remaja dengan orang tua menjadi faktor penentu utama dalam keberhasilan remaja berperilaku prososial ketika berinteraksi di lingkungan sosial yang lebih luas. Keluarga yang merupakan kelompok primer bagi remaja memiliki peran penting dalam pembentukan arah perilaku remaja. Yang kedua yaitu guru. Selain orang tua, sekolah juga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan tingkah laku prososial. Di sekolah, guru dapat melatih mengarahkan tingkah laku prososial anak dengan menggunakan teknik yang efektif. Misalnya, guru dapat menggunakan teknik bermain peran. Teknik ini melatih anak mempelajari situasi di mana tingkah laku menolong diperoleh dan bagaimana melaksanakan tindakan menolong tersebut. Yang selanjutnya, teman sebaya. Teman sebaya mempunyai pengaruh terhadap perkembangan tingkah laku prososial, khususnya pada masa remaja. Ketika usia remaja, kelompok sosial menjadi sumber utama dalam
memperoleh informasi. Teman sebaya dapat memudahkan perkembangan tingkah laku prososial melalui penguatan, pemodelan, dan pengarahan. Yang selanjutnya yaitu televisi. Selain sebagai hiburan, televisi merupakan sebagai agen sosial yang penting. Melalui penggunaan muatan prososial, televisi dapat mempengaruhi pemirsa. Dengan melihat program televisi, anak juga dapat mempelajari tingkah laku yang tepat dalam situasi tertentu. Televisi tidak hanya mengajarkan anak untuk mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan, tetapi juga anak juga bisa mengerti dengan kebutuhan orang lain, membentuk tingkah laku prososial dan memudahkan perkembangan empati. Yang selanjutnya yaitu moral dan agama. Perkembangan tingkah laku prososial juga berkaitan erat dengan aturan agama dan moral. Menurut Search dan teman-temannya, menyatakan bahwa aturan agama dan moral kebanyakan masyarakat menekankan kewajiban menolong. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam implikasi perkembangan perilaku prososial dengan konseling. Beberapa strategi yang dapat digunakan oleh guru pembimbing dalam upaya membantu peserta didik dalam memperoleh tingkah laku prososial yang efektif, yaitu ada beberapa. Yang pertama, mengajarkan keterampilan sosial dan strategi pemecahan masalah sosial. Yang kedua, menggunakan strategi pembelajaran yang kooperatif. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran siswa terhadap efektivitas keterampilan sosial dengan mencerminkan keterampilan sosial tersebut. Dalam hal ini, implikasi perkembangan tingkah laku prososial terhadap konseling ini juga dapat dikaitkan dengan fungsi-fungsi konseling. Selain itu, konselor atau guru pembimbing juga dapat bekerja sama dengan pihak terkait. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya perilaku prososial dapat diartikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain, tetapi tidak memberikan keuntungan yang nyata bagi orang yang melakukan tindakan tersebut. Tingkah laku prososial adalah tingkah laku sosial positif yang menguntungkan atau membuat kondisi fisik atau psikis orang lain lebih baik, yang dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengharapkan rewards eksternal. Inilah hasil dari diskusi kami dari kelompok 8 mengenai bimbingan konseling untuk pengembangan perilaku prososial siswa. Ini yang bisa kami jelaskan dari kelompok 8. Terima kasih.